Alhamdulillah, untuk kajian tafsir Al-Jalalain kita telah sampai kepada ayat 217, dan ini sebenarnya sudah dibaca di minggu kemarin, tapi memang belum selesai pembahasan terkait tafsir daripada ayat tersebut. Halamannya halaman 32, masih di halaman pertama kalau yang ini ya. Yaitu di ayat-ayat terakhir ini ya, sebelum ke ayat selanjutnya. Pada pertemuan sebelumnya kita membahas bahwasanya ayat 217 daripada surat Al-Baqarah ini adalah ayat yang menjelaskan dan menceritakan tentang peperangan pertama atau pasukan pertama yang dikirim Rasulullah SAW. Tentu pasukan ini dikirim oleh Rasulullah awal mulanya bukan untuk langsung berperang, bukan langsung untuk berperang, tapi sebagai pasukan pengintai. Hanya saja dalam perjalanannya di sana ada kesempatan sehingga sahabat yang diamanahi sebagai kepalanya, pemimpin pasukan ini yang memang hanya beberapa orang, tidak banyak, hanya beberapa orang, itu melakukan penyergerapan kepada, memang di sana itu ada 4 kafir Quraisy atau 4 kaum musyrikin lah seperti itu, yang disergap, 1 orang meninggal, 2 orang ditawan, 1 orang kabur. Nah gitu. Karena ada yang meninggal, ya, ada yang meninggal, kemudian di sana juga ada yang kabur, ada yang ditawan, berarti kan terjadi peperangan intinya. Menang, kaum muslimin menang, yang memang kelompok kecil yang dikirimkan oleh Rasulullah ini menang. Yang jadi permasalahan adalah ya, kapan mereka melakukan penyergapan tersebut. Kebetulan di sini dijelaskan bahwasanya hari di mana mereka melakukan penyergapan atau penyerangan itu adalah hari yang kalau kita katakan mungkin bisa kita bilang tuh Yaumus Syak, hari yang memang diragukan apakah dia sudah masuk bulan Rajab yang merupakan Syahrul Haram atau masih di akhir bulan Jumadal Akhir. Kalau masih Jumadal Akhir berarti sebenarnya tidak ada pelanggaran di sana. Tapi kalau kita katakan sudah masuk kepada bulan Rajab, maka memang ada pelanggaran. Ada pelanggaran hukum adat, di mana adat waktu itu adalah haram hukumnya untuk melakukan peperangan di bulan haram. Di antaranya adalah Rajab, kemudian Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Itu. Sehingga orang-orang tentu kafir musyrikin, kaum musyrikin, mereka kekeh ya, menganggap bahwasanya ini udah masuk bulan Rajab. Sehingga dengan ini disimpulkan kaum muslimin ya, yang dipimpin oleh Rasulullah itu melakukan pelanggaran. Karena melakukan pelanggaran dicemoohlah kaum muslimin. Di antaranya Rasulullah, lihat umat Islam ya, mereka menghalalkan peperangan di bulan haram itu. Nah, akhirnya kan Rasulullah yang memang di awal juga tidak menyuruh sampai melakukan peperangan, hanya mengintai. Rasulullah, gimana ya, ternyata kan Rasulullah memang ketika itu sedang berjihad mendakwahkan Islam, tapi Islam ujung-ujungnya terkesan melakukan pelanggaran kan itu. Sehingga Allah turunkan ayat ini ya. Ayat yang menjelaskan bahwasanya masalah peperangan, qul qitalun fihi kabir. Iya, kata Allah, masalah peperangan di bulan haram itu adalah kabir. Ya, di sini tuh azimun wizron. Jadi kabir itu artinya besar, yang dimaksudnya adalah dia sangat besar dosanya. Jadi melakukan peperangan di bulan haram yang dimaksud di sini adalah bulan Rajab merupakan dosa besar. Tapi kata Allah, ya, saddun an sabilillah, mencegah manusia atau mencegah manusia daripada agamanya Allah, melarang manusia daripada agamanya Allah. Wa kufrun bihi, kafir kepada Allah, ingkar kepada Allah. Juga wasadun an masjidil haram, kemudian melarang orang untuk masuk Masjidil Haram padahal ingin melakukan ibadah gitu. Wa ikhraju ahli minhu,
mengusir orang dari Mekah, dari Masjidil Haram, sehingga mereka semua berhijrah. Nah, perkara-perkara kejahatan ini kata Allah akbaru indallah, itu dosanya lebih besar daripada dosa melakukan peperangan di bulan haram. Ya, peperangan di bulan haram itu besar dosanya, tapi perkara yang tadi disebutkan oleh Allah itu juga dosanya bahkan lebih besar. Ya, ini kan berarti memutuskan ya klaim kaum musyrikin bahwasanya umat Islam melakukan dosa besar. Ya, kita lawan lagi bahwasanya kamu loh, dosa yang kamu lakukan itu kamu sadar tidak? Itu lebih besar dari kesalahan yang dilakukan oleh umat Islamnya. Ketika itu yang memang dikatakan ya musyrik. Gitu. Karena kita yakin umat Islam tidak mungkin melanggar, karena mereka adalah orang-orang soleh. Ya, mereka juga meyakini itu adalah akhir bulan Jumadil akhir. Saya yakin seperti itu, bukan awal bulan Rajab. Tapi ya seperti pernah dijelaskan oleh senior saya, oh ini menunjukkan bahwasanya dari dulu nih ada perpolitikan dalam penentuan awal bulan. Sekiranya menguntungkan, ya bisa nanti mungkin dikatakan sudah masuk awal bulan, gitu. Sekiranya menguntungkan, tapi kalau sekiranya tidak menguntungkan, ya mungkin dibuat seperti biasa lah, seperti itu. Apalagi kalau kita baca, ada lagi tuh yang kadang-kadang mengirimkan di WA, oh kalau hari Arafahnya yaum Jumat itu kan Hajil Akbar. Kalau Haji Akbar nanti ada konsekuensi harus ditanggung oleh pemerintah Saudi dan sebagainya, kan gitu. Daripada nanti menjadi Haji Akbar, mending gimana caranya biar tidak jadi Haji Akbar, hari Arafahnya tidak hari Jumat, kan katanya gitu. Makanya jarang-jarang kan hari Arafah itu di hari Jumat, karena ada permainan politik dan sebagainya. Wallahu a'lam. Gitu. Tentu kita tidak sampai ke sana, gitu kan. Hanya saya di sini memang kebetulan ya, pembahasannya adalah terkait ketika itu ada kerancuan di awal bulan, kaum musyrikin mengatakan itu sudah masuk awal bulan dan itu bulan haram, sehingga mereka meyakini kaum muslimin melakukan pelanggaran. Tapi kebalikannya, kaum muslimin ya kan tentu melakukan hal tersebut, menganggap itu bukan atau masih belum bulan haram. Itu. Nah, atas jawaban Allah tersebut ya, maka terbantahkanlah pernyataan kaum musyrikin yang menuduh kaum muslimin melakukan dosa besar gitu. Karena dosa yang mereka lakukan lebih besar. Bahkan kata Allah, wal fitnatu akbaru minal qatl. Kalau memang mereka mempersalahkan masalah pembunuhannya, maka kata Allah fitnah atau kemusyrikan. Nah, jadi fitnah di sini bukan fitnah dalam pemahaman kita orang Indonesia. Fitnah itu mah, ingat loh, fitnah itu akbaru minal qatl. Gitu. Ada juga ayat lain, wal fitnatu asyaddu minal qatl. Fitnah lebih kejam daripada pembunuhan. Daripada mitnah mending langsung aja ngebunuh, katanya. Gitu. Fitnah lebih kejam daripada pembunuhan, daripada memitnah mending langsung aja membunuh. Kan ini logikanya salah. Al-Qur'an harus secara maknanya atau tafsirnya maka harus merujuk kepada kitab-kitab tafsir. Tidak bisa langsung diartikan wal fitnah berarti fitnah, padahal fitnah di sini menurut ulama tafsir maknanya adalah kemusyrikan. Jadi kemusyrikan yang dilakukan oleh kaum musyrikin itu dosanya lebih besar daripada pembunuhan gitu. Dan kata Allah Subhanahu wa taala, wala yazaluna yuqatilunakum hatta yaruddukum an dinikum in istata'u. Kata Allah, mereka kaum kafir akan terus memerangi kalian kaum mukminin. Kaum kafir akan terus memerangi kita wahai kaum mukminin, sampai apa tujuannya? Hatta yaruddukum an dinikum, sampai kita ini ikut mereka keluar dari agama yang kita pegang sekarang. Ini setelah tahu kalau mereka mampu. Dan sekarang masya Allah ya, kita melihat tayangan-tayangan sekarang udah ya gampang sekali, meskipun memang katanya candaan. Ada istilah login. Di satu sisi memang menguntungkan untuk kita ada istilah login. Login itu kan berarti masuk Islam ya gitu ya. Jadi ada salah satu influencer yang memang bikin acara login itu, yang dia itu memang mengislamkan, jadi dialog agama lah seperti itu. Tapi pada akhirnya memang ayo login ke kami. Tapi yang jadi ya masalah itu kalau yang melakukan acara tersebut adalah bukan orang yang ahli.
gitu. Kalau bukan orang yang ahli, bukannya dia ngajak orang lain login, dianya yang jadi login gitu kan. Kalau dulu yang kita kenal kayak Ahmad Dedat dulu ya, yang memang dia itu tidak hanya menguasai syariat Islam lah seperti itu, atau tauhid dalam Islam, tapi juga dia juga menguasai kitab-kitab yang dijadikan rujukan oleh kaum Kristen dan sebagainya, sehingga dia bisa menjelaskan ketika debat. Pokoknya kita debat, kalau nanti saya menang kamu masuk ke agama saya, dan ternyata dia tidak pernah kalah, menang terus, sehingga lawannya yang login ke Islam gitu. Nah ternyata kata Allah, kaum kafir itu demikian, mereka akan terus memerangi kita, melawan kita, sampai yang menjadi tujuan mereka yaitu kita keluar ya, dari agama Islam tercapai gitu. Sebisa mungkin mereka akan terus melakukan hal tersebut. Dan kata Allah, ingat ya, kalau kita kalah dalam hal ini ya, kalau sampai kita justru terpengaruh oleh mereka, dan naudzubillah sampai keluar gitu kan. Kata Allah, wa may yartadid minkum an dinihi fayamut. Siapa di antara kalian yang murtad dari agamanya kemudian meninggal, murtad kemudian meninggal, ada fa itu ditangkib ya. Jadi murtad dari Islam kemudian meninggal, wahwa kafirun, meninggalnya dalam keadaan kafir, maka apa konsekuensinya? Faulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah. Maka kata Allah, orang-orang tersebut adalah orang yang amal kebaikannya, yaitu Islam yang sebelumnya itu kan baik, tapi karena dia sudah murtad, baru murtad kemudian meninggal, atau mungkin dia murtad dalam keadaan murtad dia meninggal gitu, maka semua amal solehnya itu akan menjadi sia-sia gitu, baik di dunia ataupun di akhirat. Artinya tidak dianggap, tidak juga menjadi sesuatu yang berpahala. Wah, ini kalau dikatakan seperti ini, orang-orang yang mengaku pluralisme ini akan menentang kita. Oh, masa sih ada orang berbuat baik tapi kok nggak dihargai lah gitu kan. Ya, ini kan kita bicara hukum agama ya, tidak bicara hukum yang perasaan dan sebagainya, enggak. Kita bicara hukum agama ya seperti itu. Tujuannya apa? Tujuannya agar jangan sampai sekali-kali kita keluar dari agama ini. Karena kalau kita keluar dari agama ini, naudzubillah, kemudian meninggal dalam keadaan kafir, naudzubillah, maka konsekuensinya adalah semua amal soleh yang kita lakukan itu habitat ya, akan batal, sia-sia. Maka ketika dikatakan sia-sia, dia tidak dianggap nol, wala sawaba 'alaiha, dan juga tidak ada pahala yang didapatkan. Nah, wa taqidu bil mauti 'alaihi yufidu annahu law raja'a ila Islam lam yabtul amaluhu. Nah, bagaimana kalau ada orang muslim awalnya kemudian dia murtad? Naudzubillah. Ya. Dia murtad, tapi setelahnya masuk Islam lagi, maka amalnya akan kembali lagi. Waktu dia murtad itu berarti dikatakan amalnya mauquf, amalnya digantungkan statusnya, gitu. Amalnya digantungkan. Sehingga dalam hal ini ya, ada amal-amal ya yang harus dia ulangi. Contohnya sholat. Dia murtadnya 1 minggu, naudzubillah, pokoknya jangan sampai kita murtad. Katakan 1 minggu lah, mungkin dia lagi galau kemudian murtad gitu. Nah, maka beberapa ibadah yang dia tinggalkan di waktu dia murtad itu harus diqadha menurut pendapat yang mewajibkan qadha untuk sholat. Kalau puasa jelas, kalau puasa harus diqadha. Ya, karena kalau puasa mah jelas ininya gitu. Jadi puasa harus dia qadha, dia ganti, sholat harus dia ganti gitu. Nah, biar apa? Itu agar orang tuh nanti nggak mau, sekiranya nggak mau. Kenapa? Berat sekali kalau udah murtad kemudian masuk Islam lagi, berat gitu. Jadi ini sebagai pencegahan agar orang tidak keluar dari Islam gitu. Tapi untuk perkara haji itu kata Imam Syafi'i ya, kalau haji tidak sampai batal ya, artinya dia ketika dia Islam kemudian sudah melaksanakan haji gitu, maka dia tidak perlu lagi melakukan haji setelah dia masuk lagi kepada Islam gitu. Wala yu'iduhu kal haji masalan wa alaihi Syafi'i gitu. Jadi ketika dia masuk Islam lagi,
maka tidak perlu lagi dia mengulangi haji. Kalau haji sudah sah yang kemarin, itu sudah sah. Seperti itu. Nah, itu penjelasan terkait hukum orang yang murtad kemudian meninggal dalam keadaan murtadnya atau dalam keadaan kafir, maka dia amalnya akan sia-sia. Tapi kalau dia kembali lagi, maka amal solehnya, pahalanya sebagainya akan kembali lagi ke dia. Tapi memang ada konsekuensi, dia harus mengqadha, mengganti ibadah-ibadah yang dia tinggalkan selama dia murtad. Hadirin rahimakumullah, terkait qadha yang terkadang membuat orang takut ya. Kadang ada orang baru katakan dia murtad, kemudian tobat. Tobatnya apa orang yang murtad? Masuk Islam lagi berarti kan, bukan istighfar. Jadi kalau orang murtad, tobatnya itu ya syahadat lagi, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, baru istighfar. Gitu. Jadi jangan sampai ada orang murtad kemudian istighfar kamu, salah. Syahadat kamu. Karena istighfarnya enggak bakal dianggap, gitu, enggak bakal sah sebelum dia syahadat. Jadi orang murtad syahadat lagi, baru setelah bersyahadat dia beristighfar, tobat dan lain sebagainya. Nah, bagi orang-orang yang kita ketahui masih lemah gitu, ya keimanan masih lemah, kemauannya masih lemah dalam melakukan hal agama, maka seyogianya bagi kita yang mengajak orang-orang tersebut tidak terlalu memberatkan juga. Contoh masalah qadha, niat kita memang agar ini orang selamat, tapi di satu sisi malah cara kita lebih kepada menakut-nakuti. Ayo, kamu ini kan murtad nih, nanti kalau kamu masuk Islam lagi, wah harus qadha gini, sebutin berapa tahun kamu murtad. Dia langsung bingung, ya Allah, kalau banyak nih kerjaan kalau saya masuk Islam lagi. Kan gitu ujung-ujungnya. Padahal dalam hari ini ada tahapan-tahapan kayak contoh masalah qadha. Ya jangan langsung pokoknya sehari kamu harus selesaikan, jangan. Pokoknya kamu qadha semampunya saja. Selama kamu hidup, kamu niatkan mau qadha, gitu aja. Gitu. Jadi jangan dirapel, soalnya kalau dirapel, waduh, akan berat. Tapi kamu lakukan semampunya. Ketika luang lakukan semampunya, ya semampunya. Artinya kalau kamu bisa menyicil 10 tahun, 20 tahun pun tidak apa-apa. Gitu. Jadi jangan sampai setahun selesai, jangan, nggak usah. Kalau memang itu berat. Kalau mau nyicil selesainya ya mungkin 5 tahun, 10 tahun contohnya, ya nggak apa-apa. Gitu. Untuk qadha salat khususnya. Gitu. Tapi kalau puasa ya tentu nanti ada pembahasan di fikih, meskipun memang nanti pembahasan yang terutama yang dilipat gandakan terkait fidyahnya itu memang menjadi perdebatan ulama. Tapi kalau kita melihat ada orang yang sekiranya masih lemah, yang penting dia masuk Islam dulu, masalah konsekuensinya kita jelaskan ya, agar dia melakukannya tapi dengan pelan-pelan. Itu sama seperti orang yang tobat kemudian dianya masih bertato gitu. Kemudian kita katakan, itu tato itu kalau kamu sholat nggak sah. Kenapa nggak sah? Karena ketika kamu bikin tato, itu tintanya bercampur dengan darah, dan darah itu adalah najis. Sekarang gambar yang tato kamu itu adalah campuran antara tinta dan darah. Berarti di dalam jasad kamu, di dalam tubuh kamu masih apa? Masih dikatakan apa namanya? Ada bagian yang najis, yang seharusnya kamu hilangkan. Kalau tato masih ada, berarti tatonya atau najisnya masih ada di tubuh kamu. Kamu sholat nggak sah, dan namanya nggak sah. Itu orang kalau baru aja mau tobat kemudian kita langsung suruh hilangkan tatonya, kan ciut nanti. Makanya dalam hal ini kita harus perkuat syariat kita, pemahaman agama kita, dan kita lihat kalau memang memungkinkan. Kan sekarang ada alat-alat canggih untuk menghilangkan, tapi tentunya mahal. Gitu. Nah kalau memang tidak memungkinkan dan kalaupun dia menghilangkan itu akan lebih mudarat, maka ada yang disebut dengan nanti tahapan izalatun najasah, menghilangkan najis. Ada yang sampai dengan cara ya tadi itu yang mudarat, maka otomatis sampai sana dia akan berbalik hukumnya tidak boleh gitu. Jadi kalau ini najis nih, tato najis, kan najis ya kalau memang dia itu bercampur dengan darah. Kalau dihilangkan justru lebih mudarat, maka hukum mudaratnya itu yang dimenangkan nantinya. Jadi gak usah dihilangkan, ya sudah, biarkan apa adanya. Karena memang sudah tidak bisa, ya sudah dikatakan ma'fu nantinya. Gitu. Jadi ada perkara-perkara dan fikih pun pastinya dibahas oleh ulama. Gitu. Nah ini saya sampaikan agar kita itu dalam memahami agama harus memahami tidak hanya fikih formal,
tapi juga kita harus memahami fikih dakwah. Nah, fikih dakwah ini ada di ayat selanjutnya nanti, yaitu terkait al-khamr. Nah, ini menjelaskan bagaimana agama kita itu, ya, agama yang rahmatan lil alamin, dalam segala halnya itu tidak ifrat, tidak tafrid. Tidak ifrat artinya terlalu berlebih-lebihan, tidak juga tafrid, terlalu ceroboh, tidak. Jadi agama kita itu adalah agama yang moderat. Dalam segala sesuatunya pasti ada hukum yang sudah diatur oleh ulama. Nah, itu ayat 217. Ya. Nah, tadi juga konsekuensi bagi orang yang murtad kemudian meninggal dalam keadaan kafir itu Allah kategorikan sebagai orang-orang kafir, dan tentu orang kafir itu ashabun nar. Mereka adalah penduduk mereka dan mereka kekal di dalamnya. Kemudian walamma dhanna sariyatu, dan ketika para pasukan perang mengira annahum, sesungguhnya mereka in salimu minal ismi, meskipun mereka selamat dari dosa. Kan tadi Allah sudah katakan perkara yang mereka lakukan, yaitu perkara pembunuhan, itu sudah ditolerir. Artinya mereka sudah tidak dosa. Tapi kata mereka, loh, saya mah bukan masalah dosanya, tapi masalahnya kan saya udah niat jihad. Ini gimana ya? Gitu. Maka mereka tuh mengira bahwa saya memang selamat dari dosa. Tapi ya tetap aja nggak dapat pahala. Fala yahsulu lahum ajrun. Nah, dan mereka fala yahsulu, dan tidak hasil lahum bagi mereka apa, ajrun, pahala. Jadi sahabat yang kemarin perang itu, ya, itu terkait pembunuhan yang mereka lakukan itu ditolerir, sudah tidak dosa. Tapi mereka tetap, ya sayang juga ya, gitu kan. Kita udah susah payah, meskipun memang tidak dianggap dosa untuk satu kesalahannya, yang lainnya kan tetap mereka melakukan kebaikan-kebaikan, jihad dan sebagainya. Masa itu nggak pahala, itu kan. Akhirnya mereka mengira demikian, maka nazala, turunlah ayat A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wajahadu fi sabilillahi ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Ya. Innal ladzina, sesungguhnya orang-orang yang amanu, beriman. Ini ada langsung berarti ke ayat terakhir, nanti kita langsung ke halaman selanjutnya. Walladzina, dan orang-orang yang hajaru, berhijrah. Faraku autanahum, tegasnya mereka faraku meninggalkan autanahum, negara mereka. Wajahadu, dan orang-orang yang berjihad fi sabilillah, di jalan Allah, li'lahi dinihi, untuk meninggikan agama Allah, memuliakan agama Allah. Ulaika, maka orang-orang tersebut, orang beriman, orang yang berhijrah, orang yang berjihad fisabilillah, yarjuna rahmatullah, adalah orang-orang yang mengharapkan rahmatnya Allah. Thawabahu, tegasnya pahala dari Allah. Wallahu ghafurun, dan Allah adalah zat yang maha pengampun, lil mu'minina, bagi orang-orang yang beriman, rahimun, yang maha pengasih, bihim, bagi orang-orang yang beriman. Nah, jadi anggapan kaum muslimin yang ketika itu sudah berjihad dan memang ada satu, katakanlah kesalahan teknis, nah, sampai mereka melakukan penyerangan, kesalahan itu sudah ditolerir, tapi mereka masih nggak puas. Kesalahan kami sudah ditolerir, tapi bagaimana yang perbuatan kami ini berjihad? Maka kata Allah, ya, orang-orang yang beriman, dia berhijrah dan juga berjihad, itu adalah orang-orang yang mengharapkan rahmat Allah. Artinya mereka tetap akan mendapatkan, ya, rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, karena mereka telah melakukan kebaikan, yaitu berjihad fisabilillah. Jadi tetap amal mereka dari mulai niat untuk berjihad fisabilillah, li'ala'i kalimatillah, untuk meninggikan kalimat Allah, mereka jalannya, mereka keluarkan harta untuk hal tersebut, itu semua tetap dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada yang sia-sia dalam kebaikan. Sehingga dalam hal ini ada salah satu ungkapan yang memang juga harus menjadi pegangan kita. Sesuatu yang dimulai karena Allah
maka jangan sampai dia berhenti kecuali harus karena Allah juga. Ya, sesuatu yang dimulai karena Allah jangan berhenti karena makhluk. Kalau sesuatu yang dimulai karena Allah berhenti karena makhluk, berarti itu ada tanda tanya. Bisa jadi, ya, bisa jadi memang ada sesuatu selain Allah, artinya nggak ikhlas, gitu. Atau memang jelas-jelas memang ada udang di balik batu, gitu. Ada kemauan di dalamnya. Makanya ini yang harus kita yakinkan dalam diri kita. Kalau kita mulai kebaikan karena Allah, ya sudah, karena Allah saja. Gitu. Jangan sampai berhenti karena permasalahan dengan makhluk. Gitu. Kalau memang berhentinya karena Allah juga, ya maka itu ya sesuai dengan kaidahnya kan. Memulai karena Allah, berhenti pun harus karena Allah. Tapi kalau memulai karena Allah, berhenti karena manusia, nah ini yang jangan sampai terjadi demikian. Kita ngaji semua di sini, ya, melakukan kajian ini kita deklarasikan, kita konfirmasikan, kita kuatkan, kita semuanya mulai karena Allah. Sehingga mudah-mudahan ini semua bisa terus menerus terlaksana bahkan sampai anak cucu kita kalau bisa. Gitu. Karena kita mulainya karena Allah. Agama ini pun kita pertahankan karena Allah. Sehingga ya, tidak boleh kita sampai nanti terputus di kita saja, harus dia berlanjut kepada anak kita, keturunan kita. Sebenarnya yang di tafsir sebelumnya, kalau Nabi itu ketika mau meninggal, ya, yang ada mereka mengambil janji kepada keturunan-keturunannya, ma ta'buduna min ba'di, wahai keturunan aku, ya, wahai anak-anakku, apa yang akan kalian sembah setelahku, gitu. Jadi Nabi itu akan nanya, ya kan, pokoknya kamu setelah aku meninggal, ya, jangan pernah melepas Islam ini, jangan pernah. Itu kan para nabi, karena mereka tahu Islam ini kuncinya. Kalau kita kan enggak, kalau nanti meninggal yang penting rukun. Mau kayak gimana juga yang penting rukun, tahu-taunya dijabah. Ya kan, ada yang kafir tapi rukun, itu juga bahaya itu. Makanya memang harus hati-hati dalam berdoa. Bahkan ada wali pernah nih, masalah doa ini. Ada wali, beliau ini memang senangnya ibadah kepada Allah, kerja pun seininya saja, ya kan, sekedarnya saja. Yang penting beliau bisa hidup, habis itu secukupnya beliau kembali lagi ibadah. Yang penting sehari itu bisa makan lah gitu, bisa hidup, setelahnya kembali lagi ibadah. Tidak mau ngambil lebih daripada itu. Sehingga beliau ngerasa ribet juga ya, kalau tiap hari harus cari makan dulu, habis itu baru ibadah, ribet. Akhirnya minta sama Allah, ya Allah, saya pengen ibadah dengan Engkau, tapi nggak usah ribet nyari-nyari gitu deh, nggak usah ribet, biar fokus aja ibadah, nggak usah saya keluar kandang dulu buat cari makanan baru balik lagi, nggak usah. Pokoknya saya pengen ibadah dan fokus aja, makan itu sudah dijamin, gitu. Akhirnya tidak lama beliau dapat fitnah dan masuk penjara. Akhirnya ketika di penjara, ya Allah, kok begini caranya? Oh iya ya. Di penjara dia akan dapat makan minum gratis, sudah nggak perlu kemana-mana lagi, dia bisa langsung ibadah, kan gitu. Maka pesannya di sini adalah kalau doa juga ya harus hati-hati, karena nanti kalau ijabah, kalau apa yang maksudnya kita melakukan sesuatu, kita mendapatkan sesuatu, nanti juga intervensi, oh jangan-jangan ini yang hasil dari doa kita yang ternyata keliru, gitu. Makanya dalam hal ini kita juga harus berhati-hati dalam berdoa. Nah, ini ayat selanjutnya, ayat 219 itu akan menjelaskan terkait fikih dakwah ya. Fikih dakwah yang memang tadi sudah disinggung di awal ya. Di antaranya adalah bagaimana Islam itu ya memiliki marahil, fase-fase dalam mengharamkan sesuatu yang memang sudah menjadi kebiasaan, bahkan sudah mendarah daging, yaitu kebiasaan minum khamr. Maka dalam ayat 219 Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Qul fihima ismun kabirun wa manafi'u lin-nasi wa ismuhuma akbaru min naf'ihima wa yas'alunaka madza yunfiqun qulil 'afw
Kadzalika yubayyinullahu lakumul ayati la'allakum tatafakkarun. Nah, di sini kalau kata guru saya bacanya jangan diputus di sini katanya. La'allakum tatafakkaruna fid dunya wal akhirah. Nah gitu. Sebenarnya itu kan kalau kita lihat di Quran ya, di mushaf itu kan di ujung. Tapi kata guru saya kalau bisa digabung, jangan diputus gitu. Nah, ayat ini yang nantinya kita akan membahas terkait hukum khamar dan juga judi. Dan terkait khamar khususnya, nah, kita akan membahas yang disebut dengan fikih dakwah ya, yang pembahasannya adalah marahil tahrimil khamar. Fase-fase agama atau syariat ini mengharamkan khamar. Karena ternyata khamar itu ketika zaman Nabi dan tentu sebelumnya juga itu adalah sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan di masa jahiliyah. Sampai karena sesuatu itu sudah menjadi kebiasaan di masa jahiliyah, orang muslim pun ya masih melakukannya karena memang tidak ada masalah ketika itu. Sehingga nanti ada ayat, terutama ini ayat pertama turun terkait khamar, menjelaskan bahwasanya khamar itu adalah sesuatu yang dosanya dia itu ada manfaatnya, ada juga mudaratnya ya. Tapi sisi jeleknya, sisi mudaratnya atau dosanya itu lebih besar daripada manfaatnya gitu. Tapi kan berarti otomatis masih menjelaskan ada manfaatnya. Nah, ketika ayat ini turun, ini ayat pertama turun, maka sebagian kaum muslimin ada tuh yang masih minum-minum karena masih manfaat. Selama ada manfaatnya ya kami tetap minum gitu. Jadi belum diharamkan. Setelahnya baru tuh ada kasus di mana ada kaum muslimin sholat, ya mungkin ceritanya yang kuliah kekafirun itu nggak selesai gitu. Kenapa? Karena sholatnya dalam keadaan mabuk. Sehingga nanti ada ayat la taqrabus sholata wa antum sukara. Jangan kalian dekati sholat, dekati saja jangan gitu kan, apalagi sholat gitu, dalam keadaan mabuk gitu. Hatta ta'lamu ma taqulun, sampai kalian mengerti apa yang kalian katakan. Maka ketika itu sahabat apakah langsung meninggalkan? Tidak. Mereka masih meminum khamar tapi di waktu-waktu sholat yang panjang. Contohnya ba'da isya kan ke subuh panjang, minumnya ba'da isya. Subuh udah sehat lagi. Atau ba'da subuh ke zuhur. Nah, itu kan masih panjang tuh. Mereka minumnya pagi-pagi gitu kan. Zuhur mereka udah sehat lagi. Itu masih ada yang melakukan itu. Pokoknya mereka minumnya kalau minum khamar jauh-jauh dari waktu sholat. Nah, baru tuh nanti ada lagi ayat yang menjelaskan innamal khamru wal maisir. Nanti wal asab wal azlam, baru sana ada kalimat rijsun min amali syaitan fajtanibuhu. Baru ada kalimat fajtanibuhu, baru semuanya secara total diharamkan. Nah, artinya dalam syariat saja ada yang namanya fase pengharaman gitu ya. Maka ini pun nanti kita akan bahas bagaimana fikih dakwah tersebut ya. Jadi jangan sampai kita memahami dalam fikih dakwah nanti yang kita bahas itu, jangan sampai memahami bahwasanya oh ini berarti kalau masih bertahap boleh, enggak, tetap haram gitu. Tato ya tetap haram, tapi tentu ada fase-fase bagaimana cara menangani dalam hal tersebut, bagaimana cara menanganinya gitu. Jadi bertahapnya seperti apa gitu ya. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan pekan depan. Mudah-mudahan kita semuanya Allah berikan keberkahan, kesehatan dan kelancaran dalam segala urusan, sehingga kita Allah berikan taufik pertolongan untuk senantiasa menuntut ilmu di majlis kita ini. Sama-sama kita tutup dengan doa penutup majlis. Ya Rabbana i'tarafna bi annana qtarafna wa annana asrafna ala ladha ashrafna fatub alaina tauba taghsil li kulli hauba wastur lana al-awrati wa aminir rawati waghfir li walidina rabbi wa mauludina wal ahli wal ikhwani wa sairil khillani
وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي يسمع وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى نحظى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله والصحب عداد طش الصحب والحمد للإله في البدء والتناهي سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك ولكم صلى الله عليه وسلم محمد وعلى آله وصحبه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Allah